Ini informasi dari kawan-kawannya. Di kelas nggak ada guru, dia berbicara sendiri. Yang saya pahami di situ adalah Bapak Ibu, ternyata anak ini dalam pikirannya dia masuk ke dalam game online tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak staf ahli, Bapak-bapak asisten di jajaran pemerintah Kota Padang Panjang, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala OPD, Bapak Ibu pejabat eselon 3 dan 4 serta seluruh tenaga fungsional di lingkungan pemerintahan Kota Padang Panjang Serambi Mekah ini. Mengawali wirid 2 mingguan Korpri di pagi hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Mari kita gunakan waktu yang sangat singkat di pagi hari ini, di tempat yang sangat mulia ini, untuk bersyukur, memuji, mengingat Allah Jalla wa'ala. Mari kita niatkan kehadiran kita di masjid ini untuk meningkatkan diri kita kepada Sang Khalik yang menciptakan kita, yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Apalagi jika kita niatkan kehadiran kita ini untuk majelis ilmu dan zikir, Bapak Ibu. Karena Nabi pernah bersabda yang merupakan hadis qudsi, tatkala Allah memerintahkan para malaikatnya untuk turun ke masjid-masjid di muka bumi mencatat orang-orang yang berada di dalam masjid. Mencatat, Bapak Ibu, dengan tujuan siapapun nanti yang ada di dalam masjid menghadiri majelis ilmu dan zikir, maka akan diampuni dosa-dosanya, akan diterima segala amalan dan ibadah yang dia lakukan, dan ditinggikan derajatnya.
Lalu para malaikat pun turun. Saat malaikat mengamati, melihat orang-orang yang berada di masjid, malaikat mendapati ada satu orang yang tertidur di tiang masjid. Sehingga malaikat pun agak ragu mencatat, iko masuk hitungan apa indah kok. Tertidur bukan karena asik mendengarkan ceramah, tidak. Tertidur di sini dipahami oleh malaikat dia bukan bahagian dari jamaah ini. Artinya mungkin dia sedikit beristirahat di pojok, di tonggak tiang masjid lalu tertidur. Sehingga malaikat pun kembali kepada Allah bertanya, ya Allah, ini bagaimana orang yang seperti ini? Lalu Allah mengatakan, catat semua yang ada di masjid termasuk orang yang tertidur itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu tingginya majelis ini. Tentu sangat kita berharap semoga Allah mencatat kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang bersalawat atasku, kata Nabi, maka baginya 10 kebaikan. Apalagi kita bersalawat kepada baginda Rasulullah di hari yang paling mulia di antara 7 hari ini. Maka sambil mendengar, sambil berada di masjid, janganlah kering lidah kita untuk bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Ya Nabi, bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Nabi mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini diantara cara bersalawat kepada Nabi. Atau mungkin ada yang menambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pun juga termasuk bahagian dari salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umatku yang paling kikir, kata Nabi, adalah ketika disebutkan namaku, dia enggan bersalawat atasku. Begitu utamanya bersalawat sehingga Nabi mengumpamakan orang yang kering lidahnya dari salawat atas Nabi seperti orang yang kikir. Walaupun dia sudah berinfak membangun masjid dengan hartanya sendiri, tapi dia nyaris jarang bersalawat atas Nabi. Dia tergolong orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, di kesempatan ini izinkan saya duduk di ateh. Bukan berarti saya lebih, kalau bahasa kampung ambo Bapak Ibu, lastu afsaha minkum lisanan wala aktsara minkum ilman wala asyahukum umran. Ambo indak orang yang paling pandai berbicara di antara Bapak Ibu. Ambo bukanlah orang yang paling banyak ilmunya. Apalagi dari segi umur pun mungkin ambo masih tergolong muda lah Bapak Ibu. Indak tua-tua benar. Masih banyak orang-orang yang lebih tua daripada saya di sini. Maka izinkan ambo risiko karena diminta oleh bagian Kesra untuk menyampaikan wirid di hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepada ambo disampaikan, diamanahkan untuk menyampaikan seputar
keluarga, tentang keluarga yang kita sering mendengar, keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa diarahkan ke sini? Permintaan adalah melihat kondisi saat ini Bapak Ibu. Kondisi kita masyarakat sungguh perlu perhatian yang serius. Saya sudah mendapatkan setidak-tidaknya 2 orang anak yang masih dalam status sekolah tingkat SLTP dan SLTA yang terkena dampak dari kecanduan game online. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bernama Muhammad Mahfuz Mustia. Tugas sehari-hari mengajar di Pondok Pesantren Tawalib Gunung Padang Panjang. Yang saya ceritakan ini adalah yang saya alami di tempat saya. Bapak Ibu, ternyata dampak dari kecanduan game online sungguh sangat memilukan hati kita Bapak Ibu. Mungkin kita sudah banyak tahu dari Facebook, WA, grup WA dan sebagainya, tapi saya baru melihat langsung bagaimana anak itu tangannya bergerak sendiri, berbicara sendiri tanpa ada orang lain, tanpa dia sadari tangannya bergerak. Ini informasi dari kawan-kawannya. Di kelas nggak ada guru, dia berbicara sendiri. Yang saya pahami di situ adalah Bapak Ibu, ternyata anak ini dalam pikirannya dia masuk ke dalam game online tersebut. Yang saya sayangkan, kami baru tahu. Sehingga saya pribadi pun merasa bersalah sama orang tua. Ketika kita usut, memang kejadiannya pengaruh ini ketika liburan. Ketika liburan, anak-anak mungkin dianggap sama orang tuanya, ya wajar dari pesantren, berbulan-bulan di pesantren, agak dipelapeh di rumah, lagi HP dan sebagainya. Berkenalan dengan game online mungkin sebelumnya sudah ada tapi belum terkena ini. Nah, selama di rumah berhari-hari, berminggu-minggu, sehingga mereka begitu masuk ke dalam. Ini yang saya lihat Bapak Ibu, yang saya amati adalah anak yang kurang bergaul. Yang punya dampak seperti ini, yang berdampak kepada dirinya adalah anak-anak yang di sekolah dia pendiam, tidak nakal dan kurang bergaul. Sehingga game online ini menjadi teman-temannya yang paling dekat. Bapak Ibu, yang langsung saya tangani, yang saya lihat ini 2 anak ini. Maka ini diantara dasar kenapa saya kebahagiaan untuk menyampaikan tentang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan di waktu yang tersisa ini ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Baik, Bapak Ibu, apa itu keluarga? Ini dulu yang kita pahami Bapak Ibu. Yang saya pahami, keluarga itu adalah elemen terkecil dari masyarakat, terdiri dari suami dan istri dan anak-anak jika dikaruniai oleh Allah Jalla wa'ala. Ini keluarga. Satu keluarga Bapak Ibu, ketika dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan Allah Jalla wa'ala,
maka dia akan menjadi keluarga yang menjadi sumber bencana. Bapak Ibu di situ ada misalnya ada lurah, ada bapak camat. Di bawah lurah ada RT. Satu RT mungkin ada 40 kakak keluarga. Kalau ada 40 kakak, 10 diantaranya keluarga broken home, Bapak Ibu, yakinlah ketua RT akan pusing 7 keliling. Akan sering dipanggil oleh Bapak Kapolres karena ada pencurian yang dilakukan oleh anak kecil warganya, atau dipanggil oleh pihak lain karena ada suami istri yang bertengkar dan macam-macam. Kalau ada sekian RT dalam kelurahan, maka akan masuk kepada masalah kelurahan. Kalau ini dibiarkan Bapak Ibu sampai kepada tingkat negara, hancurlah negara Bapak Ibu. Kehancuran negara Bapak Ibu, jangan kita salahkan pemerintah saja. Awak pandai menilai pemerintah, aku gitu, anak awak terbengkalai Bapak Ibu. Yo, itu ndak salah kami doh. Kok di sekolah ndak diperhatikan, kok ikut dari pemerintah tidak diawasi, polisi tidak mengawasi. Memang anak kita saja yang diawasi Bapak Ibu. Seperti kami ada santri 200 orang lebih setiap hari dengan kita. Guru asrama hanya 6 mengawasi 200 lebih santri. Tentu akan lebih susah daripada satu keluarga ayah dan ibu mengawasi 2 atau 3 atau 4 anaknya, anak kandungnya Bapak Ibu. Tapi itu yang disayangkan Bapak Ibu, bapak, ibu, suami, istri seakan-akan tidak peduli dengan anaknya. Bahkan ada yang menganggap Bapak Ibu, keluarga samara itu adalah yang punya rumah mewah. Ibu, rumahnya lapang, mewah, sadonyo ado di sinan. Di teras rumah parkir lo oto rancak, keluaran terbaru. Indak sekedar oto Bapak Ibu, ada lo sepeda motor keluaran terbaru untuk anak-anaknya tersayang. Di dalam rumah langkok jo wifi sekalian, IndiHome lah namanya. Mereka menganggap inilah keluarga samara itu, hidup mapan, jabatan tinggi, mendapat penghormatan dari masyarakat. Lalu apakah ini samara yang dimaksud? Kalau ini yang menjadi yang kita maksud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, lalu bagaimana dengan keadaan anak Nabi Fatimah? Anak kesayangan Nabi, perempuan Fatimah yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika sahabat melalui rumah Fatimah ini. Sahabat melalui rumah Fatimah, menciumi ada bau makanan yang sudah tidak segar lagi. Kalau awak di nasi Bu, nasi yang lah indak disebut rasan doh, tapi indak lama lah kan ada tuh tabaun. Nasi yang lah basah. Masih bisa dimakan tapi agak manahan awak angowak stek. Kalau di sana mungkin gandum yang sudah mulai kadaluarsa atau sudah mulai 2-3 hari mungkin. Tercium sama sahabat lalu melapor kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, di hari raya ini saya melalui rumah anakmu Fatimah. Saya menciumi bau yang kurang sedap dari makanan yang mereka makan sekeluarga." Terenyuh sang ayah, bersegera Nabi Muhammad lari ke rumah anaknya. Memang betul Bapak Ibu, barometer sebelum masuk ke rumah
pintu rumahnya, alah tercium aroma itu. Dicaliak Fatimah, suaminya makan dengan bahagia, tapi bau tidak sedap, kurang sedap, bukan tidak sedap, kurang sedap. Ya Fatimah, apa yang kamu makan saat ini? Bukankah sudah cukup makanan untukmu? Lalu apa kata Fatimah? Wahai ayahanda, memang makanan sudah ada kemarin, tapi di malam takbiran saya melihat tetangga ada orang-orang yang sudah 2-3 hari tidak menemukan makanan, maka saya serahkan semuanya kepada mereka yang membutuhkan. Bagi kami cukuplah sisa makanan yang kemarin. Cukuplah bagi kami sisa makanan yang kemarin, Bapak Ibu. Lalu apakah keluarga Fatimah ini bukan samara? Ini yang perlu kita luruskan, Bapak Ibu. Sekarang di kepala kita sudah ada semacam standar hidup itu seperti ini yang samara. Kalau tidak pakai mobil ke kantor itu setengah samara baru. Lalu apakah di keluarga-keluarga miskin tidak ada kebahagiaan? Baik, maka Bapak Ibu, saya mencoba mencoret-coret apa atau usaha apa yang kita lakukan untuk bisa menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang di dalamnya penuh kedamaian. Penuh kedamaian Bapak Ibu, bukan penuh dengan fasilitas, penuh kedamaian. Masuk orang di rumah itu damai, pulang ibu ke rumah tentram jiwa ibu, pulang suami dari bekerja dari pagi sampai sore, sampai di rumah tenang. Bukan rumah hanya sekedar transit saja, dari kantor capek-capek sore pulang ke rumah mandi, habis itu basobok di lapau. Rumah hanya transit saja Bapak Ibu. Hari-harinya, waktunya, malamnya habis di warung-warung, pulang nanti jam 11. Inikah keluarga samara Bapak Ibu? Keluarga samara menurut saya adalah keluarga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih sayang, mengundang ridho Allah di dalamnya, mencurahkan rahmat Allah turun ke rumah itu. Sudahkah keluarga kita, rumah tangga kita demikian? Itu jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Sudahkah apa yang kita lakukan di rumah tangga kita sebagai suami atau sebagai istri membawa kedamaian, ketentraman bagi orang-orang di dalamnya? Bapak Ibu, ada kawan ambo curhat. Curhatnya nak ke ambo deh Bapak Ibu. Dia cerita curhat kepada ulama, para ulama. Dia juga seorang yang kategori ulama juga, atau kalau bahasa Pariamannya tuangku jo lah. Dia bertanya, angku apa kira-kira caro bayak dari Al-Quran, hadis atau kaji yang telah angku dapati ba'a mambue orang rumah indak cerewet di rumah. Artinya Bapak Ibu, dia punya istri cerewet, masalah seketek bla 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 bla, tak lambat pulang saya bab 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 bab. Dulu ambo jarang ke masaji, nyerepetnya laki-laki itu sembahyang masaji, padusi yang di rumah lah sembahyang ambo ke masaji, menyerepet juga baru setiap hari. Jadi dia cerita begini, bukannya dapat jawaban, angku-angku tuh galak sadanya. Kalau kira-kira bacaan yang membuat mulut ibu
buya tu tak kunci yo nak buat kamera. Itu rahasia masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini salah satu di antara kenapa mungkin suami tidak betah di rumah. Belum apa-apa sudah diserang dengan kata-kata dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Baik. Kembali kita ke pokok masalah. Yang pertama Bapak Ibu, untuk menciptakan keluarga samara beranjak dari firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang pertama yang telah kita bacakan di awal ceramah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, ittaqu rabbakum, takwalah, takutlah kamu kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Ini maksudnya Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, lalu dari Adam ini Allah ciptakan pula pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa, lalu dari Adam dan Hawa ini Allah ciptakan keturunan-keturunan laki-laki dan perempuan. Lalu apa kata Allah? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dari segala permintaan-permintaan yang engkau minta kepadanya, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Nah, menjaga hubungan kekeluargaan. Innallaha kana alaikum raqiba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kita jadikan fondasi pertama untuk membangun sebuah keluarga yang samara. Apa itu? Kita sadari Bapak Ibu, di dalam membangun rumah tangga ini kita harus berasaskan takwa Allah. Atas ketaatan kita kepada Allah. Membangun keluarga bukan atas dasar biar dapat keturunan, biar malapehan hawa nafsu, biar dapat rezeki, anaknya tunggal babeleng lumayan mah dapat warisan bisuak. Tidak ada niat itu Bapak Ibu. Membangun rumah tangga awali dengan menyadari ini rumah tangga harus kita bangun dengan asas takwa Allah, bertakwa kepada Allah, karena Allah akan mengawasi kita. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah akan senantiasa mengawasi kita. Bapak Ibu, kalau seorang laki-laki meminang seorang perempuan atas dasar takwa kepada Allah, Bapak Ibu, apa yang kita ragukan lagi? Apa yang kita cemaskan lagi Bapak Ibu? Dia merasa lebih takut kepada Allah daripada yang lainnya. Kalau rasa takutnya kepada Allah Bapak Ibu itu tidak melihat waktu, mau siang, mau malam, mau di depan orang banyak, mau dalam rumah tangga, dalam bersendirian, dia dalam keadaan waspada Bapak Ibu. Tapi kalau bukan takwa kepada Allah Bapak Ibu, ada orang suami sayang ke bini di muka orangnya. Ya Bu, ya Pak. Kalau lagi di depan orang banyak, hai sayang istriku, cantik dan sebagainya. Segala puja-puji, segala puisi-puisi keluar di depan orang banyak. Pas di rumah, kaluan dan sabananya. Mohon maaf Bapak Ibu. Coba kita lihat sekarang. Untuk mengucapkan selamat ulang tahun saja kepada istri kita, itu kita lemparkan di Facebook. HBD yayangku, sekian tahun menemaniku dan sebagainya bla 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 bla. Foto yang mesra, blab. Kita tahu di belakangnya dia bertengkar terus di rumah. Kenapa harus orang lain tahu seperti itu? Karena
Inginnya formalitas di depan orang banyak. Ini landasannya bukan takwa kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah, di depan orang banyak mesra, ketika di rumah pun menjaga kemesraan itu. Iko Bapak Ibu, ketika ada istri orang, rancak senyumnya. Bu, dia ketika di rumah jarang tersenyum. Ini keadaan sekarang Bapak Ibu. Tapi karena pandai membungkus dan sebagainya, yang si istri gitu juga tidak mau jatuh nama suaminya, dia juga pura-pura mesra di luar. Sampai di rumah badantung-dantung, piring dan sebagainya. Keluar kata-kata kasar dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka jika, ini mohon maaf, kita sudah menikah, membangun rumah tangga sekian tahun, luput dari yang ini, bagaimana? Luruskan dari sekarang niat itu Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, menikah ini adalah memenuhi separuh dari agama kita. Begitu kata Nabi. Barang siapa yang menikah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan sebahagian agamanya. Berarti tujuan pernikahan ini Bapak Ibu untuk menyempurnakan agama kita. Bukan sekadar status saja, menyempurnakan agama kita. Kenapa sempurna agama kita? Karena Nabi pernah bilang, hancurnya seseorang itu karena dua hal. Ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Hancurnya seseorang itu ada dua penyebabnya. Jika selamat dari dua ini, maka surga jaminannya kata Nabi. Apa itu? Apa yang diantara dua jambangnya? Apa itu? Mulut. Kok mulut kok banyak karajo kok Bapak? Bisa membuat orang bercakap, bisa membuat orang terjatuh, bisa membuat orang dan sebagainya. Dari mulut ini banyak orang yang masuk neraka Bapak Ibu. Lalu apa yang kedua? Ma baina rijlahi, apa yang diantara dua kakinya? Jelas, itu tidak perlu kita uraikan lagi. Nah, di antara dua kaki ini obatnya adalah pernikahan. Separuh dari agama kita terlindung, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika tujuan berkeluarga adalah keturunan Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan anak keluarga yang tidak dikaruniai keturunan? Ada? Ada Bu? Ada. Enggak. Berkeluarga bukan untuk keturunan, tidak. Itu jika dikaruniai Allah baru ada pula rentetan konsekuensinya. Tapi yang pertama dulu, berkeluarga melengkapi, menyempurnakan agama kita. Maka lanjutannya Bapak Ibu, untuk keluarga yang samara ini adalah, sudahkah suami menasehati kepada istrinya? Ketika melihat istrinya sering keluar, ngobrol, ngidul-ngidul dan sebagainya, cari waktu yang tepat, suasana yang nyaman, lalu nasihati istri. Bu, Allah tuh, jangan ngecek-ngecek jo tentang orang lain lai. Ambo dangal lah baca kak lo keluarga sinan gara-gara ibu ah. Atau melihat ibu, istri kita kurang menutup auratnya, masih suka fashion dan sebagainya, nasihati. Cari waktu yang tepat Bapak Ibu. Dan ingat, tidak mudah untuk menasihati itu. Mungkin sekali, dua kali, tiga kali, sampai kali, berkali-kali Bapak Ibu. Indak bisa di meja makan, di tempat tidur. Indak bisa di dapur. Saat ibu masak, wak bantulah seketek, wak sampaikan. Pakaian ibu, cubuklah tutui. Tidak cukup dengan itu Bapak Ibu, sesekali lagi kado pakaian yang menutup aurat, yang paling rancak, yang paling lama dipakai. Jilbabnya yang lembut, keluaran mahal, bajunya. Iku agih baju menutup aurat tapi angek dipakai. Itu tidak dipakai di orang rumah ada.
Yang murahan Pak beli di pasar loak. Cari yang di mall yang rancak, yang berkelas, branded namanya. Yang dipakai itu, iya ndak mau tangga aja ibu awak itu. Saju, tidak transparan dan sebagainya. Mungkin berbagai cara Bapak Ibu. Ditambah dengan doa tiap malam, ya Allah, bukakan pintu hati istri ambu. Yang ibu-ibu gitu juga. Dengan bijaksananya mempengaruhi suami sehingga suami bisa taat kepada Allah. Seperti tadi itu, Pak, sembahyang wak lelah. Ada bapak-bapak yang tidak sholat? Ada. Maka dengan santun dan sebagainya. Tujuan kita bukan memuaskan diri kita, tapi tujuan kita adalah bagaimana bersama kita mendekatkan diri kepada Allah. Makasih sampai orang tak tersinggung Bapak Ibu. Ada dulu awak kok yang perlu sampainya, puih hati awak, apa namanya kok? Tersinggung tak tersinggung, tuh mau tahu. Ada juga seperti itu. Akhirnya yang ada percecokan, pertengkaran dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang membangun sebuah keluarga samara itu Bapak Ibu, bagaimana suami dan istri saling memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Berusaha Bapak Ibu. Waktu pacaran kita berikan yang terbaik kepada pasangan kita. Ibu, Pak, waktu pacaran, ado piti sekete di Bali lah ketikanya ulang tahun di Bali, bungo yang paling mahal, padahal bungo awan suka bungo gitu. Cuma dia baalah kecil orang mesranya seperti itu, dia Bali bungo yang mahal. Atau diagih baju yang rancak dan sebagainya. Diberi senyuman yang terindah, kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga pacar kita terbuai terlena. Kalau di Arab lebih parah lagi kata-katanya Bapak Ibu. Puisi-puisi bagaimana untuk menghanyutkan perasaan perempuan itu sama saja. Ada kata-kata romatni birishatil kahli lam yadurru zawahira jildi walakin lil qalbi jarihun. Nih. Tatapanmu, kalau dibahasakan roman ini lemparanmu dengan busur yang bulunya dari alis mata. Berarti kan pandanganmu itu loh tidak merusak jasmani saya, tapi menembus sanubari saya. Ada lagi kata-kata walaula burudatul bahri la habtu ilaiki syauqa. Kalau ndak seandainya karena dinginnya malam, mungkin ambo ala tibo di rumah ditampe di sisi engkau. Kalaulah tidak dalamnya lautan, aku akan terbang mendekatimu saat ini juga. Macam-macam. Iko ketika pacaran Bapak Ibu, alah sabulan, 2 bulan berumah tanggo, 1 tahun, kaluanan sabananya itu. Manihlah mulai habis. Kata-kata sudah tidak tersusun lagi itu. Kalau dulu waktu berjalan, mungkin tata ruang kalau bahasa kampung ambo, kata jatuh, hati-hati sayang, nanti sakit. Cobalah 1 tahun 2 tahun menikah lah punya anak bolo, tata ruang. Kecil lagi, kama matu, caliak tu je matu, lagi matu kaki loh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Selagi kita suami istri, selama apapun kita berumah tangga, mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, Bapak Ibu, harus kita pertahankan memberikan yang terbaik untuk istri kita, untuk suami kita Bapak Ibu. Berusaha Bapak Ibu, berjuang itu. Setan Bapak Ibu akan menggoda kita. Setan paling tidak senang melihat keluarga yang samara. Tidak senang. Yang maunya setan itu bagaimana keluarga itu centang perenang, cerai ujung-ujungnya.
Maka kita berjuang melalui godaan-godaan setan ini Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, ini untuk sebagai motivasi kita untuk menjaga itu apa? Di setiap gerak-gerik perilaku kita dalam pernikahan Bapak Ibu, itu semuanya ibadah. Ibu, waktu pacaran itu enggak ibadah tuh Bu, haram tuh. Menggombal anak gadis orang tuh haram. Apalagi menyentuhnya haram. Tapi ketika kita sudah berkeluarga, menggombal istri, pahala Bapak Ibu. Onde bini delai, kamehnya, rasanya bantu bintang India. Iko sayang tinggal di Padang Panjang, kok tiba di Jakarta dia jadi artis. Istri yang bokomah, dipuji dia. Pujian-pujian kita kepada istri kita itu pahala Bapak Ibu. Pujian istri kepada suami itu pahala. Semuanya berkonsekuensi pahala Bapak Ibu. Harta yang kita nafkahkan kepada istri kita itu infak di jalan Allah. Kata Nabi, hadis riwayat sahih, 1 dirham suami menginfakkan kepada istrinya lebih baik, lebih utama daripada jihad fisabilillah. Coba, 1 dirham suami menafkahkan hartanya untuk istrinya lebih utama daripada jihad fisabilillah. Apalagi pahala di atas ini Bapak Ibu. Ikon ndak piti di suruk-surukan babarem-rem untuk yang si doi bakirimi Bapak Ibu. Sampai Nabi pernah bilang, inna fi bud'i ahadikum shadaqah. Di setiap kemaluan suami dan istri ada sedekah. Menggauli istri, istri menggauli suami, sedekah, pahala Bapak Ibu. Jadi berbeda, bertolak belakang. Ketika kita belum menikah itu dosa semua. Yang kita lakukan itu dosa semua itu. Ketika kita berumah tangga, nikah secara syar'i, semuanya bernuansa pahala. Ini mungkin ASN semua Bapak Ibu ya. Yang ibu-ibu pegawai sibuk jam 7:30 sudah ke kantor, nanti pulang jam 4 sore. Bapak Ibu luar biasa, yang ibu-ibu luar biasa ini. Artinya ibu-ibu siap, konsekuensinya adalah menjadi ibu rumah tangga dan juga membantu keluarga untuk meringankan beban ekonomi. Tidak ada alasan seorang ibu capek bekerja lalu menolak permintaan suaminya. Tidak ada alasan Bapak Ibu. Maka ibu-ibu yang ASN, yang bekerja, Bapak Ibu punya tanggung jawab lebih banyak. Pekerjaan ibu di kantor tidak mengurangi kewajiban ibu di rumah. Ingat itu Bapak Ibu. Kalau tidak siap, tinggalkan pekerjaan di luar. Karena pekerjaan di luar mencari nafkah tanggung jawab laki-laki Bapak Ibu. Ini tanggung jawab padusil. Kalau ada bapak-bapak menyuruh istrinya karajo, tekek kan yang istri. Tidak karajo ambo do Pak. Kau tanggung jawab laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir mungkin waktu sudah ketika kita dikaruniai putra putri, maka bertambah tanggung jawab kita Bapak Ibu. Bukan tanggung jawab materi saja, bukan. Tapi tanggung jawab yang utama adalah mendidik Bapak Ibu, mendidik, mengarahkan. Ini tanggung jawab berat. Kalau pitih bisa tertumpang ju orang Bapak Ibu. Kalau pitih bisa orang lain menggantikan. Miskin Bapak Ibu punya anak 10, dibantu sama Pemda zakat atau Basda 10 juta selesai materi. Tapi perhatian, kepedulian, mendidik, mengarahkan, menanamkan nilai-nilai agama, tanggung jawab bapak dan ibunya. Apa alasan saya Bapak Ibu? Hadis Nabi yang sangat populer di tengah kita apa? Kullu mauludin
yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir Bapak Ibu dijamin semuanya dalam keadaan suci Bapak Ibu, bersih. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian memberi warna kepada yang putih ini. Mau diberi warna merah, hijau, abu-abu, hitam, itu orang tuanya, kedua orang tuanya. Fa'abawahu yuhawidanihi, yang membuat dia Yahudi, yunasirani, yang membuat dia beragama Nasrani, au yumajisani, atau membuat anaknya penyembah api atau penyembah jat-jat, penyembah game online. Itu orang tua Bapak Ibu. Naif sekali kalau seandainya orang tua menyalahkan gurunya, guru TPA-nya, guru sekolahnya. Tidak Bapak Ibu, tanggung jawab penuh orang tua. Kini Bapak Ibu, kenakalan anak-anak kita tidak saja patokannya anak-anak itu tagak-tagak ditimpang, ndak kayak dulu lah. Anak-anak yang senantiasa di kamar, jangan Bapak Ibu anggap mereka aman. Justru yang sering di kamar ini juga patut kita awasi. Janjannya sibuk jo gadgetnya, game online. Nanti sudah bicara-bicara sendiri. Orang ini anak yang kecanduan game online Bapak Ibu, pertama dia akan menjadi pendusta, pembohong. Dia akan menjadi pencuri ketika keinginannya tidak sampai. Minta pitih ke awak membeli pulsa, berang awak ndak wagih pitih untuk pulsa, ada Bapak Ibu nyo carinya dompet awak di lemari kah, di atas meja kah, dan sebagainya. Nggak dapat dompet, dicarinya harta yang bisa dijual, sampai beras pun dijual. Ada Bapak Ibu, ini kasus. Ada orang tua yang tidak berani menyimpan beras di rumahnya, menitip ke tetangga. Bakok bu, tak itu habis jual anak ambu, dibawanya ke kadai, dijualnya beras Bapak Ibu. Sudah tidak dapat lagi di rumah tetangga yang disikatnya, mencuri. Apalagi pangarengkang, melawan, membangkang ke orang tua. Bapak Ibu jangan kaget ketika suatu saat anak ibu menghardik ibu. Baik Bapak Ibu, maka tanggung jawab kita dari kecil, kita mulai sudah masukkan nilai-nilai agama, kita perdengarkan ayat-ayat Allah, kita suami dan istri menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita berusaha Bapak Ibu, meskipun hasilnya di tangan Allah. Ini panjang lebar mungkin kalau kita sampaikan. Tadi Pak Iri sudah menyampaikan hanya jam 9 saja tadi. Lalu terakhir Bapak Ibu, ketika sudah tercipta keluarga samara ini, suami istri, anak-anak kalau dikaruniai, lalu kita punya target yang kedua, yang terakhir apa? Bagaimana keluarga kita mempunyai dampak luas kepada masyarakat, berdampak tidak hanya ke keluarga kita saja. Keluarga kita bermanfaat untuk masyarakat lain. Kita menolong tetangga, mungkin dengan uang, mungkin dengan tenaga, mungkin dengan pikiran. Kita menjadi orang yang bermanfaat di sekitar kita. Belum menjadi samara sebuah keluarga kalau hanya untuk kebutuhan keluarganya sendiri, hanya bermanfaat untuk keluarganya, belum berdampak kepada masyarakat kiri kanannya. Itu belum. Itu baru keluarga solehah namanya, bukan muslihah. Nah, puncaknya adalah bagaimana keluarga kita ini, anak-anak kita memberi dampak kepada kawan-kawannya. Suami kita juga memberi pengaruh tauladan kepada tetangganya, meringankan beban tetangga kita, memberikan fikiran-fikiran, mungkin sumbangan fikiran dan lain sebagainya, bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya keluarga kita. Istri kita juga demikian. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf, mungkin ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, ta singgung bagi tagisia bagi kanaya talintuan bagi katurun. Bapak Ibu, kami mohon maaf. Batu Bapak Ibu lagi dimaafkan kok. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.